Salam dan bahagia, berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran kimia. Pada video sebelumnya, Pak telah membagikan informasi terkait materi-materi yang akan kita pelajari di semester 4. Pak berharap kalian sudah menyimak video tersebut. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi kimia asam basa tentang konsep asam basa itu sendiri. Sebelum masuk ke materi tersebut, coba kita perhatikan dua gambar ini. Ini ada gambar yang pertama, seseorang yang digigit lebah, dan gambar kedua, seseorang yang mengalami sakit perih pada lambung ya. Ini karena produksi asam lambungnya meningkat. Terhadap dua kejadian ini, umumnya ketika digigit lebah, disarankan kita untuk segera mencuci tangan kita yang digigit dengan menggunakan air sabun. Dan bagi penderita MAG, ketika lambungnya perih, biasa disarankan untuk mengkonsumsi obat lambung, misalnya antacid atau Promax. Tentunya saran yang diberikan ini punya kaitan dengan konsep asam dan basa. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan membahas mengapa konsep asam basa itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga segala kejadian-kejadian seperti yang Pak tampilkan ini bisa kita jelaskan dengan menggunakan teori asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya pernah menemukan beberapa bahan-bahan ini, seperti asam asetat, air aki, ini asam format yang terdapat pada gigitan lebah, kemudian jeruk, ada sabun, ada natrium hidroksida. Bahan-bahan ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengidentifikasi atau bagaimana cara mengetahui apakah zat ini bersifat asam atau bersifat basa? Apa caranya? Bagaimana caranya? Tentunya kita tidak bisa menguji atau mengidentifikasi dengan cara dicicipi atau dirasakannya dengan menggunakan alat indera ya, indera pengecap. Kenapa? Karena ada beberapa bahan kimia yang tentunya tidak disarankan untuk dicicipi. Nah, kita ambil saja contoh ini asam sulfat pada air aki. Bagaimana kita mau tahu dia itu adalah asam? Tidak disarankan kita untuk mencicipinya. Terus dengan apa kita menguji? Bagaimana cara mengujinya? Untuk seperti jeruk, ini yang asam karbonat, yang ada pengawetnya asam karbonat, kemudian asam cuka ini tentunya bisa kita rasakan. Biasanya ciri-ciri asam itu dia rasanya asam pastinya. Kemudian kalau basa itu ciri-cirinya rasanya pahit. Tetapi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa tidak disarankan kita mengidentifikasi sifat asam atau basa dengan cara dicicipi. Nah, terus dengan cara apa? Mari kita lihat. Berikut bagaimana kita bisa mengidentifikasi sifat larutan asam atau basa. Di sini kita menggunakan indikator ya. Ada indikator lakmus, ada lakmus merah dan lakmus biru. Bisa juga kita menggunakan indikator universal ataupun indikator alami seperti ekstrak ini berbagai jenis daun ya, seperti mahkota bunga, daun suji, daun kembang sepatu dan daun-daun lainnya. Itu bisa kita jadikan indikator alami. Kunyit ya. Tentunya itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini merupakan indikator-indikator yang umumnya digunakan di laboratorium. Di sini kertas lakmus itu ada dua, lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah ini berubah warna menjadi biru
pada larutan yang bersifat basa. Jadi, sedangkan lakmus biru, jika kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka dia akan berubah menjadi merah. Ya, jadi kalau merah ini dicelupkan ke larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Sedangkan lakmus biru, jika dicelupkan ke larutan asam, dia akan berubah menjadi merah. Nah, bagaimana jika dia dicelupkan untuk lakmus merah, bagaimana jika dia dicelupkan ke larutan asam? Nah, tentunya dia tidak akan berubah, tetap menjadi merah. Begitupun lakmus biru, jika dicelupkan ke dalam larutan basa, maka dia tetap biru, tidak mengalami perubahan. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh hasil percobaannya. Ada air ledeng. Dengan lakmus merah, dia merah. Dengan lakmus biru, dia biru. Artinya, dia netral. Tidak ada perubahan untuk kedua lakmus ya. Berikut air sabun. Air sabun dengan lakmus merah, dia jadi biru. Nah, ini otomatis dia adalah basa. Ya. Karena dengan lakmus merah, dia jadi biru. Berikut kita lihat contoh yang lain. Asam cuka. Asam cuka dengan lakmus merah, dia merah. Nah, kita belum bisa simpulkan dia ini netral. Kita harus cek lagi di lakmus biru. Lakmus biru, dia jadi merah. Nah, artinya apa? Lakmus biru berubah menjadi merah. Berarti asam cuka memiliki sifat asam. Nah, itu adalah cara membaca tabel tersebut. Ingat kembali bagaimana perubahan warna pada lakmus ya. Pada penambahan asam, lakmus merah berubah menjadi biru ketika larutan tersebut bersifat basa. Demikian sebaliknya. Dalam pembelajaran kimia kali ini, kita akan mempelajari 3 jenis teori atau konsep asam basa, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Jadi ini menjadi fokus kita pada hari ini. Dan diharapkan pada teori asam basa Arrhenius, kita bisa menjelaskan fenomena tadi pada pengantar terkait gigitan lebah dan juga obat lambung tadi ya. Untuk itu, Pak berharap kalian bisa fokus untuk mulai memahami teori asam basa yang nantinya akan Pak jelaskan. Oke, kita masuk pada teori yang pertama. Ini adalah Arrhenius. Nah, Arrhenius mengawali teori asam basanya dengan istilah teori asam basa Arrhenius. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa asam itu adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi fokus dia yaitu pada pelarut air. Masih dalam pelarut air. Contohnya untuk asam, misalnya H2SO4, ini asam sulfat. Asam sulfat. Ini kalau kita uji pakai kertas lakmus, maka lakmus merah tidak berubah, sedangkan lakmus biru pasti akan berubah jadi merah. Di sini reaksi ionisasinya adalah 2H+ tambah SO4 2-. Adanya ion H+ inilah yang menurut Arrhenius bersifat asam, memberikan sifat asam pada larutan asam sulfat. Berikut basa. BaOH2 kali terurai atau terionisasi menjadi Ba2+ tambah 2OH-. Adanya OH- ini yang menunjukkan larutan tersebut atau zat tersebut akan bersifat basa. Jadi fokus pada Arrhenius, yaitu dia melihat sifat asam dan basa pada keberadaan ion H+ untuk asam dan ion OH- untuk basa. Selanjutnya, untuk lebih memahami dan menguasai teori asam basa Arrhenius, di sini Pak sudah memberikan tabel. Saya berharap kalian bisa mengisi tabel tersebut. Ini contohnya reaksi ionisasi ya. HCl ini HCl terurai menjadi H+ Cl-. NaOH
Na plus OH-. CH3COH dan juga NH4OH. Tugas untuk kalian tolong cari lagi contoh-contoh asam kuat yang lain, basa kuat, asam basa lemak, kemudian coba belajar untuk mengionisasikan. Sehingga di situ kita lihat bahwa nanti ada muncul H+ sebagai penanda dia bersifat asam dan OH- sebagai penanda bersifat basa atau pemberi sifat asam dan basa. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori yang kedua, yaitu teori asam basa Brunses-Lowry. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini menunjukkan suatu reaksi kesetimbangan dan ada pasangan asam basa konjugasi. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut. Nah, di sini reaksinya HF tambah H2O berkesetimbangan dengan F- tambah H3O+. HF di sini dikasih keterangan dia asam dan H2O bersifat basa. Di sini H atau HF di sini melepaskan satu ion H+ ke H2O. Artinya H2O-nya akan menerima. Jadi H+ melepaskan H asam fluorida atau HF akan melepaskan H+ dan H+ itu akan diterima oleh H2O. Sehingga ketika dilepas, maka senyawa asam fluorida ini akan menjadi basa konjugasi yaitu F-. Dia sudah kehilangan satu ion H ya, atau satu atom H. Sedangkan H2O karena menerima ion H+, maka dia akan menjadi H3O+. Kenapa H3O+? Coba perhatikan ini. Awalnya kan dia netral nih, H2O kan netral, senyawa netral. Kemudian ketika H+ muatan positif ini berikatan dengan H2O, maka otomatis muatannya netral akan mengalami penambahan satu ion positif sehingga dia jadi H3O+. Sedangkan HF ini netral. Ketika dia lepas, maka akan kekurangan ion positif toh, sehingga dia di sini jadinya F-. F- ini artinya dia kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif sebanyak 1. Itu. Oleh teori Brunses-Lowry ini disebut asam. Asam itu melepaskan H+, sedangkan basa itu menerima H+. Jika reaksi ini kita balik ya, ini asam pasangannya adalah basa konjugat. Basa konjugat atau basa konjugasi ini adalah zat yang terbentuk akibat pelepasan ion H+ oleh asam. Sedangkan asam konjugas ini asam yang terbentuk sebagai akibat dari basa yang menerima satu ion H+. Sekarang karena ini reaksi kesetimbangan, jika kita melihat reaksi dari kanan ke kiri, maka H3O+ ini akan menjadi asam. Kenapa? Karena dia akan memberikan satu ion H+-nya kepada F. Sedangkan F ini basa. Kenapa? Karena dia menerima satu ion H+ dari H3O+. Ketika reaksi kita lihat dari kanan ke kiri, maka H3O+ ini ketika dia melepaskan satu H+, maka dia akan kembali menjadi H2O. Sedangkan F- ini ketika dia menerima satu H+, dia akan menjadi HF. Jadi ini contoh-contoh lainnya. Jadi kecenderungan untuk asam itu dia menyumbangkan ion H+, sedangkan basa itu dia menerima ion H+. Nah, di sini asam basa Brunses-Lowry lebih fokus pada ion H+, ya, proton, kepada serat terima proton di sini. Ini contoh lainnya. Di sini NH4+, dia melepaskan satu H+-nya kepada H2O sehingga di sini jadi NH3, sedangkan H2O karena menerima satu muatan H+ maka jadi H3O+. Ini bisa kalian simak kembali, di replay kembali untuk lebih memahami. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Nah, di sini Lewis mengatakan bahwa
asam itu adalah aseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Akseptor artinya menerima, donor artinya memberi. Di sini NH3 adalah basa dan BF3 adalah asam. Kita ketahui bahwa NH3 memiliki pasangan elektron bebas, dan pasangan elektron bebas inilah yang didonorkan kepada molekul BF3 untuk membentuk sebuah ikatan kimia. Ini ikatan koordinasi. Karena NH3 yang mendonorkan pasangan elektron, maka NH3 ini disebut basa, sedangkan yang menerima pasangan elektron atau aseptor proton, aseptor elektron itu disebut dengan asam. Ini contoh lainnya, NH3 dan H+ ya. NH3 akan mendonorkan elektronnya kepada H, sehingga di sini terjadi ikatan antara NH3 dan H atau NH4+ ya. Ini juga salah satu contoh asam basa Lewis. Berikut AlCl3 dan NH3. Ini basa Lewis, ini asam Lewis ya. Nah, pada umumnya konsep teori asam basa Lewis ini terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga pasangan elektron bebas ini bisa digunakan untuk bisa berikatan dengan molekul lainnya. Oke, selanjutnya untuk tugas silakan mengerjakan soal tentang teori asam basa Boles-Lowry ini. Silakan dikerjakan dan nanti dikirim di Google Classroom pada form tugas pertemuan 1. Oke, sebelum Pak mengakhiri video ini, kita akan kembali mengulas paparan pada pengantar slide, di mana sengatan lebah ini mengandung asam, dan pencegahan dengan menggunakan air sabun tadi bisa menetralisir pengaruh asam akibat daripada sengatan lebah. Ini merujuk pada teori Arrhenius, H+ akan dinetralisir oleh ion OH-. Berikut untuk penderita sakit lambung, ini akibat produksi asam lambungnya meningkat. Asam lambung yang ada itu biasanya HCl, klorida, dan juga garam-garam mineral ya, NaCl. Asam lambung itu pH-nya sekitar 1,5 sampai 3. Dan ini untuk menimbulkan rasa sakit ini tergantung bagaimana reaksi tubuh kita ya, setiap kita berbeda-beda. Manfaat daripada asam lambung ini yaitu untuk menguraikan makanannya, khususnya protein. Protein ini dengan bantuan asam ini sebagai enzim pencernaan ya. Dia akan menguraikan protein menjadi asam amino. Dan jika produksi asamnya tinggi, maka bisa saja terjadi denaturasi protein ya. Protein-protein menjadi terdenaturasi sehingga kurang bermanfaat untuk tubuh. Nah, efek lain daripada produksi asam lambung meningkat yaitu terjadi perih, sehingga kita disarankan untuk mengkonsumsi obat lambung. Yang kita ketahui obat lambung itu ada zat aktifnya yaitu magnesium hidroksida, suatu zat yang bersifat basa. Zat basa ini tentunya dengan dosis atau kadar yang ditentukan oleh tim medis ya, kedokteran. Ini bisa kita konsumsi sesuai dengan resep, sehingga bisa mengurangi asam atau produksi asam pada tubuh. Dia akan menaikkan pH. Jadi si magnesium hidroksida ini akan berusaha untuk meningkatkan pH. Bukan berarti menetralkan pH daripada lambungnya, tapi hanya untuk bisa mengurangi keasaman pada lambung. Jangan kita
karena terlalu rasa sakit kita ambil 10 tablet terus kita minum. Nah, itu tidak sesuai anjurannya. Kita konsumsi harus sesuai dengan anjuran daripada dokter. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Jika Anda ingin bertanya, bisa langsung ke kolom komentar ya. Tuliskan apa yang ingin ditanyakan. Dan juga untuk kehadiran bisa ditulis di kolom komentar dengan pernyataan-pernyataan singkat terserah daripada kalian yang menyimaknya. Oke, video ini saya buat khusus untuk peserta didik SMAS Katolik Bakti Asa semester 4. Terima kasih.